Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Wulandari. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing berjalannya presentasi pada malam hari ini. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas tentang kajian kebijakan publik dalam administrasi publik. Silakan anggota kelompok 5 yang lainnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Walisa Ratu Adil. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurlaili. Perkenalkan, nama saya Aftul Rahman. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi, yaitu yang pemateri pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Materi yang pertama tentang pengertian kebijakan publik. Kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu policy. Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam arti yang luas, policy mempunyai dua aspek pokok. Pertama, policy merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat. Kedua, policy merupakan dorongan atau insentif bagi pihak-pihak yang sudah bersepakat menentukan tujuan bersama tersebut untuk bersama-sama bekerja secara rasional. Maka dari dua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa policy di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Di lain pihak, policy merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif. Istilah kebijakan atau sebagian seorang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam bahasa Indonesia. Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai apa itu kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing. Yang kedua, konsep kebijakan publik. Dalam Kepan 2008-55 memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik yang dikutipkan dari pendapat Kreger, di mana menurutnya bahwa public policy dapat dilihat dari konsep filosofis sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk. Kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi dan sebagai suatu proses. Kebijakan dipandang sebagai suatu di mana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, pemimpinan, serta cara bertindak tentang perintah organisasi dan sebagainya. Materi ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Walisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan paradigma administrasi negara. Administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu tidak lepas dari perubahan dan perkembangan paradigma itu sendiri. Dilihat dari sejarah perkembangannya, paradigma administrasi negara telah mengalami kemajuan yang pesat. Perubahan dan kemajuan paradigma telah terjadi dan dibedakan menjadi 5 paradigma dalam administrasi negara.
yaitu yang pertama paradigma administrasi negara. 1. Paradigma ke-1 dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak rakyat. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Fokus administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi pemerintahan, sedangkan masalah ilmu politik. Berarti penekanan paradigma 1 ini adalah fokusnya, yakni mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi negara ini berada. Administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintah. Inisial konseptual dengan lokus ini memberikan pusat pengertian atau definisi dari bidang administrasi. Selanjutnya, kaitannya dengan fokus paradigma di antara kalangan akademis dan praktisi mengenai dikotomi politik. Secara universal pada sekitar tahun 1000. Berada pada esensi prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip administrasi negara yang dimaksudkan tersebut ialah adanya suatu kenyataan bahwa administrasi negara bisa terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa memedulikan kebudayaan, fungsi lingkungan, visi atau kerangka institusi. Adapun letak di mana prinsip ini akan dipakai tidak begitu penting. Fokus memegang peran penting dibandingkan lokus. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwig ialah singkatan POSCORE: Planning, Organisasi, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting. Walaupun sebagian besar orang menamakan masa-masa ini adalah masa ortodoks kesiangan bagi administrasi negara. Paradigma ketiga adalah paradigma administrasi negara, ilmu politik. Karena memang tidak realistis dapat berlaku kembali hubungan konseptual antara
administrasi perusahaan dan sosial. Adapun ilmu manajemen sangat tergantung pada riset yang dilakukan oleh ahli statistik, analisis sistem, komputer, dan ekonomi. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik-teknik dan bahwa seringkali teknik-teknik yang canggih dan memerlukan keahlian yang spesialisasi. Tetapi untuk institusi apa, teknik-teknik keahlian tersebut seharusnya diterapkan bukanlah menjadi rumusan perhatian dari ilmu ini. Sebagaimana yang dibahas dalam paradigma 2, administrasi adalah administrasi dimanapun ia dapat dijumpai, fokus lebih utama daripada lokusnya. Kesimpulan tentang paradigma keempat, bahwa negara dalam administrasi negara janganlah ditafsirkan dalam hubungan dengan istilah-istilah institusi. Dan yang terakhir, paradigma kelima merupakan paradigma disebut sebagai administrasi negara. Paradigma ini merupakan pembaruan terhadap paradigma sebelumnya. Paradigma ini memiliki fokus yang jelas. Fokus administrasi negara mencakupi teori-teori organisasi, analisis kebijakan publik, teknik-teknik administrasi, dan manajemen modern. Berbagai persoalan dalam birokrasi dan persoalan-persoalan kebutuhan serta Kenapa kok putus-putus ini? sinyalnya mungkin, Pak. Pak, saya lanjutin saya saja ya, Pak. Oke, siap. Monggo, silakan. Perkembangan paradigma administrasi negara. Tingkatan kebijakan publik. Tingkatan kebijakan publik itu ada 3, yaitu kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Yang ketiga, kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. 5 hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku, acak, atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Yang kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Yang ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Yang keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Yang kelima, tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
tahap-tahap proses terjadinya kebijakan publik, itu identification of need. Yang kedua, formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik. Yang kelima, evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental. Dan yang terakhir, pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya. Selanjutnya, komponen kebijakan publik. Yang pertama, goal atau tujuan yang diinginkan. Yang kedua, plans atau proposal, yaitu pengertian spesifik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, programs, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Yang keempat, decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Yang kelima, efek, yaitu akibat-akibat dari program baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder. Unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan publik. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan. Kebijakan publik bersifat positif dan bersifat negatif. Kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa, otoritatif. Model-model kebijakan publik. Yang pertama, model elit. Model elit itu polis sebagai preferensi elit. Yang kedua, model kelompok. Polis sebagai keseimbangan kelompok. Yang ketiga, model kelembagaan. Polis sebagai rumusan yang sebagai suatu studi dengan lembaga-lembaga pemerintah. Yang terakhir, model proses. Polis sebagai suatu aktivitas politik. Pentingnya kajian kebijakan publik dalam administrasi publik itu, kebijakan publik dalam ilmu administrasi negara adalah karena kebijakan publik itu menjadi fokus dalam ilmu administrasi negara. Selanjutnya akan disampaikan kepada Afdul. Hubungan administrasi publik dan kebijakan publik. Hubungan administrasi negara atau administrasi publik dengan kebijakan publik itu dipelajari oleh dua ilmu disiplin, yaitu disiplin ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kebijakan publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu memiliki lokus dan fokus yang berbeda. Menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah atau manajemen sebagai fungsi dinamis dan dari negara atau organisasi yang ditunjukkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan. Ilmu administrasi negara itu memiliki 8 unsur atau 8 pilar. Lanjut, hubungan administrasi negara dan kebijakan publik. Adalah fungsi dari pilar organisasi dan manajemen. Unsur organisasi di dalam perspektif ini adalah negara, sedangkan unsur manajemen adalah pemerintah. Negara dipandang sebagai suatu wadah atau organisasi dalam arti statis. Unsur ini memerlukan mesin penggerak yang dapat mendeminisasikan. Unsur dinamis itu adalah manajemen, yang di dalam sistem kenegaraan lebih dikenal sebagai pemerintahan. Dalam perspektif ini bertemunya unsur negara dan pemerintah akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan, atau hukum yang lazim disebut kebijakan publik. Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara. Pusat Kajian
kebijakan administrasi negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara. Ada beberapa fungsi dari Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara. Yang pertama, pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara. Kedua, pengolahan pengkajian kebijakan administrasi negara. Yang ketiga, pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara. Yang keempat, pemantauan analisis, evaluasi, dan penyusunan di bidang laporan pengkajian kebijakan administrasi negara. Dan yang terakhir, pemberian dukungan teknis dan administrasi di lingkungan pusat. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Dan mohon maaf, tadi ada sedikit kendala karena sinyal. Untuk pertanyaan, mohon disimpan terlebih dahulu. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab setelah presentasi kelompok 6. Sekarang akan dilanjutkan untuk presentasi kelompok 6. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan karunia-Nya kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Hayat SAP MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Manajemen Publik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi konsep manajemen publik. Di kelompok 6 ada Mbak Rosa Luka Anissa, ada Mbak Nabila Iza Afkarina, ada saya sendiri Evita Syarifayanti, dan ada Mas Andika Hidayat. Untuk yang pertama, pengertian manajemen akan saya jelaskan. Sebelum pengertian manajemen secara umum dan secara etimologi, saya akan menjelaskan pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry. Menurut beliau, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Oe Liang Lee, pengertian manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. Menurut Mary Parker Folliot, manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Henry Fayol, manajemen merupakan hampir sama dengan para ahli lain, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Menurut Lawrence A. Apley, manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Secara umum sendiri, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Dan secara etimologi, manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk yang selanjutnya,
Fungsi manajemen akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Rosa. Dipersilahkan. Fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen secara umum, yaitu planning atau perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah pengarahan atau direct. Mohon maaf, mungkin karena Mbak Rosa berkendala dalam sinyal, akan saya lanjutkan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol ada 5. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga commanding atau pengarahan, keempat controlling atau pengendalian, dan yang kelima coordinating atau pengkoordinasian. Planning merupakan membuat dan melakukan perencanaan mengenai tujuan dan target perusahaan atau organisasi beserta strategi yang digunakan dalam pencapaian tersebut menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedua, organizing, yakni mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal guna mencapai target perusahaan. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memberi arahan pada anggota supaya mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang keempat, memberi arahan mengenai tugas masing-masing anggota sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kelima, pengkoordinasian, yakni menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan agar saling bersinergi satu sama lain supaya tidak terjadi kekacauan. Seperti itu. Selanjutnya, pendekatan manajemen yang akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Evita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen ada 4, yaitu yang pertama pendekatan klasik. Dalam pendekatan ini lebih berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja seefisien mungkin. Di pendekatan klasik ada 2 teori utama, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori administrasi umum. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik-teknik kuantitatif untuk membantu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Dalam pendekatan ini mempelajari secara mendalam tindakan-tindakan orang yang bekerja di sebuah organisasi. Yang keempat, pendekatan kontemporer. Dalam pendekatan ini, sebuah organisasi menerima atau mengambil input atau sumber daya dan lingkungannya dan mengubah atau memproses sumber-sumber daya menjadi output yang kemudian disebarkan lagi ke lingkungannya. Di pendekatan kontemporer ada 2 teori, yaitu teori sistem dan pendekatan situasional. Sudah dilanjutkan oleh Mbak Rosa. Kepada Mbak Rosa dipersilahkan tentang manajemen publik baru atau New Public Management. Baik. Dan selanjutnya adalah manajemen publik baru atau New Public Management. Manajemen publik baru adalah sebuah konsep manajemen publik atau pemerintahan baru yang menerapkan praktik
faktor teoritis penting dari New Public Management adalah humanisme organisasi. Selama 30 tahun terakhir, teori administrasi publik telah bergabung dengan disiplin ilmu lain dalam menunjukkan pendekatan hierarkis tradisional pada organisasi sosial yang ketat dalam pandangan mereka tentang perilaku manusia, dan mereka telah bergabung dalam kritik birokrasi serta mencari pendekatan alternatif untuk manajemen dan organisasi lain. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu program manajerial. Ada beberapa konsep tentang apa yang dicakup dalam manajerial atau manajemen publik baru. OECD berpendapat bahwa beberapa negara anggotanya berusaha membuat sektor publik mereka lebih manajerial dengan ciri-ciri yang diperkenalkan. Lebih ramping, lebih perspektif, gaya hubungan yang lebih hati-hati. OECD berpendapat bahwa semua negara mengikuti dua jalan untuk memperbaiki produksi dan pelayanan barang dan jasa disediakan oleh sektor publik. Secara ringkas ada 4 perubahan. Pertama, fokus pada output. Kedua, perubahan input administratif seperti memperkerjakan staf dan kontrak. Ketiga, perubahan lingkup badan-badan pemerintah. Dan keempat, mengubah hubungan akuntabilitas dengan pemimpin politik dan publik. Karena manajer menjadi lebih bertanggung jawab terhadap hasil. Yang berikutnya, dasar teori manajemen. Dasar teori manajemen. Teori manajemen adalah seperangkat aturan umum yang memandu para manajer untuk mengelola suatu bisnis atau organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Teori-teori manajemen ini merupakan penjelasan untuk membantu karyawan supaya dapat berhubungan secara efektif dan menerapkan cara yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perkembangannya, terdapat 4 dasar teori manajemen umum. Yang pertama, ada teori manajemen ilmiah. Bentuk murni dari teori Teller yang hanya fokus pada pencapaian efisiensi di tempat kerja dan menggunakan cara optimal untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan mengabaikan sisi kemanusiaan individualnya sudah tidak banyak dipraktikkan saat ini. Namun, teori Teller yang menyoroti dan menekankan pentingnya efisiensi tempat kerja, prosedur pelatihan, dan perlunya kerjasama antara pekerja dan manajer. Ini adalah bagian penting dari manajemen yang dipraktikkan pada saat ini, yaitu teori manajemen ilmiah. Yang kedua, teori manajemen administratif. Henry Fayol percaya bahwa manajemen memiliki 6 fungsi terpenting, yaitu untuk meramalkan, merencanakan, mengatur, memerintahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan. Fayol mengembangkan 14 prinsip administrasi yang menguraikan bagaimana manajer harus mengatur dan berinteraksi dengan karyawan. Fayol memeriksa sebuah organisasi melalui kacamata para manajer dan situasi yang mungkin mereka hadapi. Yang ketiga ada teori manajemen birokrasi. Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman yang mengembangkan teori manajemen birokrasi yang berfokus pada penataan organisasi secara hierarkis dengan aturan tata kelola yang jelas. Prinsip-prinsip Weber untuk menciptakan sistem birokrasi yang ideal meliputi pembagian kerja yang jelas, rantai komando hierarkis, pemisahan antara aset pribadi dan organisasi pemilik, dan pencatatan serta dokumentasi yang cermat. Yang keempat, ada teori manajemen perilaku. Teori Elton Mayon ini mengarah pada pengakuan akan pentingnya faktor psikologis dan sosial dalam menciptakan organisasi yang produktif. Ini memunculkan teori hubungan manusia menyimpulkan bahwa karyawan lebih termotivasi oleh faktor-faktor seperti menjadi bagian dari kelompok dan perhatian pribadi daripada materi
yang berupa uang saja atau bahkan kondisi kerjanya. Pendekatan manajemen yang berorientasi pada orang ini mengharuskan para manajer untuk mengakui kompleksitas sifat manusia dan nilai ikatan sosial di tempat kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andika. Yang kritik terhadap manajerialisme. Mengikuti implementasi program reformasi yang komprehensif, pekerjaan yang sekarang dilakukan oleh pegawai negeri membutuhkan nama manajemen. Fokus pada pencapaian hasil dan memegang tanggung jawab individu atas pencapaiannya. Ada beberapa aspek agenda manajerial yang mendapat kritikan. Dasar ekonomi manajerialisme. Landasan dalam ekonomi membentuk satu kritikan terhadap pemikiran manajerialis. Ada dua kritik utama terhadap ekonomi manajerialisme. Pertama, bahwa ekonomi adalah ilmu sosial yang salah dan penerapannya pada pemerintah juga salah. Kritik kedua, bahwa penerapan ekonomi pada pemerintah salah dimengerti. Yang B, dasar manajemen swasta. Manajerialisme yang berasal dari model bisnis swasta adalah sumber kritik. Sektor publik berbeda sehingga model manajemen sektor swasta atau generik tidak relevan dengan operasionalnya. Neo-Taylorisme. Manajerialisme dikritik menjadi ide-ide manajemen ilmiah dari Taylor. Dikatakan bahwa menggunakan teori ini berarti mengabaikan perkembangan perilaku organisasi sejak era Taylor. Politisasi. Perubahan sektor publik mencakup politisasinya melibatkan secara langsung dalam masalah politik partai. Pemimpin politik sekarang mulai lebih memilih kepada departemen mereka dan mengharuskan simpati terhadap tujuan-tujuan politik mereka. Sekian dari kelompok 6, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kelompok 6. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 6? Kelompok 5, sorry. Izin bertanya untuk kelompok 5. Silahkan Anissa Salsabila. Ya, pertanyaannya, jelaskan faktor strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan. Maaf, bisa diulang? Saya ulangi. Jelaskan faktor strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan. Jelaskan faktor strategis dalam perumusan kebijakan ya? Yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? 2 pertanyaan ya. Maaf ini suaranya putus-putus suara saya ya.
Enggak kok, Mbak. Enggak putus-putus. Oh, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Salsabila. Faktor-faktor strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan itu ada faktor politik, faktor ekonomi atau finansial, faktor administratif atau organisatoris, faktor teknologi, faktor sosial, budaya, agama, faktor pertahanan, dan keamanan. Faktor ini tuh perlu dipertimbangkan dalam perumusan suatu kebijakan publik. Karena dalam perumusan suatu kebijakan itu diperlukan dukungan dari berbagai aktor kebijakan policy actor, yaitu aktor-aktor dari pemerintah maupun dari kalangan bukan pemerintah pengusaha, melainkan SMM, asosiasi profesi, media massa, dan lain-lain. Terima kasih. terima kasih untuk jawabannya. Untuk Mbak Anissa Bella, sudah jelas? Sudah, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Laili yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Kak, izin bertanya. Iya, silahkan. Pertanyaan untuk kelompok 5, contoh pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelayanan publik. Contoh kebijakan teknis dalam pelayanan publik ya? Iya. Oke. Untuk kelompok 5, bisa langsung dijawab. Untuk pertanyaannya, sebentar ya, masih saya diskusikan dengan kelompok saya. Ya, Kakak.
untuk menunggu jawaban dari kelompok 5, mungkin pertanyaan untuk kelompok 6 bisa diajukan sekarang ya. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 6? Ya, saya izin bertanya untuk kelompok 6. Iya, silahkan Anissa Salsabila. Untuk kelompok 6, tadi kan pendekatan manajemen menggunakan teknik kuantitatif dalam membantu proses pengambilan keputusan. Nah, di sini teknik kuantitatif yang bagaimana, terus ciri dan tahapan yang seperti apa. Begitu. Sudah jelas apa perlu diulangi? Saya ulang ya. Pertanyaannya dalam pengambilan keputusan bagaimana tadi? Teknik kuantitatif dalam membantu proses pengambilan keputusan itu yang seperti apa? Ciri dan tahapannya bagaimana? Bagaimana kelompok 6? Untuk kelompok 6, bila sudah mendapatkan jawaban, boleh langsung menjawab ya. Iya, kami diskusikan dulu dengan kelompok. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 5. Perilaku. Contohnya itu, pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu menurut ada di Undang-Undang Pasal 34 Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik. Harus berperilaku sebagai adil dan tidak didiskriminatif, cermat, santun, dan ramah, tegas, andal, tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa diajukan untuk kelompok 6 ya. Yang mau bertanya silahkan. Saya izin bertanya. Baik, pertanyaannya?
Tadi kan di kelompok 6 ada penjelasan mengenai tujuan atau fungsi administrasi ya. Salah satunya adalah pengawasan. Nah, saya izin bertanya, bagaimana cara agar pengawasan dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien? Terima kasih. Untuk kelompok 6, pertanyaannya sudah jelas atau perlu diulang? Sudah jelas, Mbak. Saya ingin menjawab pertanyaannya Mbak Anissa Salsabella. Tadi pertanyaannya, ciri dan tahapan teknik kuantitatif, terus teknik kuantitatif itu pengambilan keputusannya itu bagaimana? Apakah seperti itu Mbak Anissa? Iya, Evita, seperti itu. Ciri-cirinya ada 7. Yang pertama, terpusat pada pembuatan keputusan. Yang kedua, penggunaan metode ilmiah. Yang ketiga, penggunaan model matematik. Keempat, efektivitas ekonomis. 5, bergantung pada komputer. 6, pendekatan tim. 7, orientasi sistem. Seperti itu Mbak Anissa. Mbak Anissa, apakah sudah jelas? Gini, itu tadi kan ciri-ciri dari pendekatan mohon maaf sinyalnya hilang. Mbak Evita? Ya. Itu tadi kan ciri-ciri dari teknik kuantitatifnya. Untuk tahapannya itu apakah sama dengan yang lain atau ada spesifikasi khusus dalam pengambilan keputusan ini? Tahapan sepengetahuan saya sih sama dengan yang lain ya, Mbak. Jadi termasuk diagnosa masalah, perumusan masalah, dan lain sebagainya begitu? Iya, benar. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Evita jawabannya. Iya, sama-sama. Mbak Anissa, terima kasih atas pertanyaannya.
Sisa satu pertanyaan lagi untuk kelompok 6. Untuk kelompok 6, dipersilakan untuk menjawab ya. Baik, akan dijawab oleh rekan saya, Mbak Nabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Dengan demikian, langkah unsur proses pengawasan itu adalah sebagai berikut. 1. Mencapai standar dan metode pengukuran kinerja. 2. Pengukuran kinerja yang senyatanya. Yang ketiga, perbandingan kinerja dengan standar serta mendasarkan Mohon maaf, mungkin ada kendala sinyal dari Mbak Nabila. Jadi, langkah atau unsur proses pengawasan agar pengawasan itu lebih efektif. Yang pertama adalah pencapaian standar dan metode pengukuran kinerja. Yang kedua ada pengukuran kinerja yang senyatanya. Yang ketiga pembandingan kinerja dengan standar serta menafsirkan penyimpangan-penyimpangan dan mengadakan tindakan korektif. Seperti itu. Apa bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 dan 6 yang sudah mempresentasikan materi hari ini. Untuk perkuliahan hari ini saya persilakan kepada Bapak dosen ya. Bapak Hayat, saya kembalikan kepada Bapak. Ditutup dulu saja. Baik, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 5 dan 6. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih kelompok 5 dan kelompok 6 yang sudah mempresentasikan tentang kebijakan publik dan manajemen publik. Jadi tadi sedikit banyak disinggung tentang apa itu kebijakan publik, yang mana dalam hal ini sebenarnya kebijakan publik dalam rangka untuk memenuhi atau mencapai tujuan kebijakan publik tentu membutuhkan sebuah aspek manajemen publik. Seperti di UTS kemarin juga sudah saya sampaikan soal atau pertanyaan di UTS, yang ini juga banyak yang belum dipahami secara jelas oleh teman-teman tentang pola manajemen publik yang terbangun di masa pandemi COVID-19. Artinya harus fokus ke manajemen publiknya, bukan fokus ke penanganan COVID-nya. Tetapi bagaimana manajemen publik itu memiliki andil dan peran penting di dalam refocusing atau reprogramming dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Sehingga peran manajemen publik itu tidak tampak tetapi memiliki aspek penting di dalam pencapaian tujuan organisasi publik. Sehingga penata kelolaan infrastruktur, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan aspek-aspek lain yang memungkinkan untuk dilakukan, maka itu penting di dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Termasuk pada kondisi hari ini, hampir seluruh negara melakukan refocusing, termasuk di negara kita, tetapi memang pada prinsip kebijakannya yang berbeda. Artinya kalau di Indonesia tidak dilakukan lockdown secara total, tetapi ada prinsip-prinsip penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan misalnya pembatasan, kemudian lockdown lokal, dan seterusnya. Termasuk pola penanganan manajemen keuangan. Ini juga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, sebagai manajer atau sebagai leader misalnya, maka penting untuk menguasai prinsip-prinsip manajemen publik dalam rangka untuk melakukan berbagai langkah-langkah konkret, terobosan-terobosan penting, atau inovasi-inovasi penting dalam pencapaian tujuan organisasi publik itu sendiri. Maka dalam konteks bicara tentang kebijakan publik sebenarnya itu lebih mengarah kepada bagaimana manajemen publik berperan penting di dalam pencapaian tujuan kebijakan publik, mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, kemudian evaluasi kebijakan, sampai di reformasi kebijakan. Sehingga kebijakan publik itu tidak menjadi sebuah solusi yang kemudian melahirkan masalah baru, tetapi bagaimana kebijakan publik dengan manajemen publik yang akurat itu bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang ada dengan tidak menimbulkan persoalan baru. Sehingga kebijakan publik itu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Banyak contohnya, misalnya KIP, kemudian BPJS, itu kan menjadi bagian penting bagaimana pemerintah mengelola atau melakukan manajemen penting di dalam kebijakan BPJS, penanganan BPJS. Memang ada dinamika di dalamnya, tetapi kan dinamika itu menjadi bagian penting di dalam mengetahui atau melakukan indikasi terhadap aspek-aspek dari pencapaian tujuan kebijakan. Apakah sudah tepat sasaran, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah sudah menjadi target penting di dalam pencapaian tujuan dari BPJS itu sendiri, dan seterusnya. Termasuk misalnya adanya perubahan kebijakan yang mengharuskan misalnya para pekerja itu membayar sekitar 30% dari BPJS misalnya, sisanya misalnya dipasrahkan kepada perusahaan atau lembaga. Itu juga menjadi bagian dari bagaimana penata kelolaan BPJS itu menjadi lebih baik, menjadi lebih teratur, menjadi lebih terukur, sehingga masyarakat atau warga negaranya sehat, kemudian negaranya juga kuat dengan berbagai potensi yang dimiliki di dalam bidang kesehatan. Sehingga manajemen kesehatan, manajemen publik dalam pengelolaan BPJS itu menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Kira-kira itu tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Kita kembali di pertemuan minggu depan. Semoga tetap diberikan kesehatan. Silakan disiapkan untuk semua kelompok yang masih belum presentasi. Untuk minggu depan saya infokan sebelum waktu kuliah dimulai. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Wa'alafu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.